Menanti jawaban selama 26 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Dia adalah Satoru Takaba. Pada tahun 1995, di usianya yang ke-39 tahun, Satoru Takaba menikahi seorang wanita berusia 28 tahun bernama Namiko, yang setelah menikah dengannya, namanya berganti menjadi Namiko Takaba. Terlepas dari jarak usia mereka, yaitu 11 tahun, mereka dikenal sebagai keluarga yang harmonis dan dikenal ramah oleh para tetangga. Pada tahun 1999, mereka sudah menikah selama 4 tahun dan dikaruniai seorang putra berusia 2 tahun. Kehidupan mereka terbilang sejahtera dan tanpa masalah finansial. Satoru Takaba bahkan baru menandatangani kontrak pembelian kondominium baru yang rencananya akan menjadi rumah masa depan bagi keluarga kecilnya. Namun nahas tak dapat dihindari. Kejadian tragis menghampiri mereka di waktu yang tak pernah diduga. 13 November 1999. Hari berjalan seperti biasa. Saat pagi pukul 9, Satoru Takaba berangkat bekerja. Namiko Takaba berada di rumah bersama dengan putra kecilnya. Saat pukul 11, ia membawa anaknya untuk pergi berobat. Tak begitu lama, di tengah hari, ia sudah pulang, kembali ke apartemennya yang berlokasi di daerah Nishiku, kota Nagoya, prefektur Aichi. Tak berselang lama, tetangga apartemen mengaku mendengar keributan dari unit milik Takaba. Jelas bukan keributan antara Namiko dan anaknya yang berusia 2 tahun, tapi lebih ke pertengkaran antara dua orang dewasa. Lalu segera mereda beberapa saat kemudian. Pukul 2 siang, istri dari pemilik gedung apartemen berencana untuk membagikan buah ke semok. Buah itu dibagikan secara menyeluruh kepada para penghuni apartemen. Istri pemilik gedung mengetuk pintu unit Namiko, namun tak ada jawaban. Tapi beliau sadar bahwa pintu unit tidak terkunci karena pintunya sedikit terbuka. Istri pemilik gedung masuk perlahan ke unit Namiko. Ia melihat putra Namiko bermain sendirian. Lalu ia berjalan menuju koridor dalam dan menemukan jasad Namiko terkapar bersimbah darah, bersumber dari leher Namiko yang jelas terlihat terluka parah. Putra Namiko terkonfirmasi tak terluka sedikit pun, dan bisa dipastikan bahwa anak kecil itu adalah satu-satunya saksi mata saat kejadian nahas itu terjadi. Satoru Takaba langsung bergegas pulang dari pekerjaannya setelah menerima berita mengejutkan tersebut. Pihak berwajib langsung melakukan olah TKP dan menemukan terdapat luka akibat tusukan berkali-kali di bagian leher korban. Dari sini mereka meyakini bahwa tragedi ini merupakan tindakan penghilangan nyawa. Penemuan pertama, yaitu sebuah botol yang isinya hanya tinggal setengah, dengan merek yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Merek itu tidak diperjualbelikan di lingkungan mereka. Setelah melakukan penyelidikan, terbukti bahwa susu dengan merek tersebut dijual sekitar 30 km dari lingkungan apartemen yang ditinggali oleh keluarga Takaba. Diduga kuat bahwa susu tersebut ditinggalkan oleh pelaku. Penemuan kedua, yaitu golongan darah B, yang ditemukan setelah pihak forensik melakukan tes darah yang ada di TKP. Satu golongan darah yang bercecer dipastikan adalah milik Namiko, sedangkan darah dengan golongan darah tipe B disinyalir adalah milik pelaku. Penemuan bukti ketiga adalah jejak sepatu yang berukuran 24 cm. Dari karakteristik motif sol sepatu, analisa forensik kepolisian memastikan bahwa sepatu itu diproduksi di Korea Selatan. Jejak sepatu berdarah ditemukan mulai dari titik penemuan jasad, lorong luar apartemen, tangga apartemen, hingga jalanan aspal di luar gedung. Namun akhirnya jejak itu sirna di dekat tempat cuci tangan umum sekitar 500 meter dari TKP. Menurut The Japan Times, polisi menduga pelaku sempat membasuh luka di tangannya yang terus mengucurkan darah. Ingat bahwa tetangga sempat mendengar cekcok dari unit Namiko. Kemungkinan Namiko sempat melakukan perlawanan hingga pelaku terluka dan meninggalkan jejak darah. Dari semua bukti yang ditemukan, polisi masih belum bisa untuk mengidentifikasi tersangka penghilangan nyawa Namiko Takaba. Pada masa itu, teknologi analisis DNA untuk mencari pelaku belum berkembang dan dengan tingkat akurasi yang sangat terbatas. Penyelidikan dilakukan dengan mewawancarai semua orang yang berlalu lalang di taman. Diperkirakan ada lebih dari 5.000 orang yang diwawancarai terkait kasus ini. Baik itu adalah pengunjung taman,
tetangga apartemen, atau bahkan orang-orang yang tinggal di sekitar gedung apartemen tempat kejadian. Berdasarkan laporan Asahi Shimbun, selama bertahun-tahun, lebih dari 100.000 personel dikerahkan untuk melakukan investigasi secara bertahap. Pun, Satoru Takaba tak menyerah begitu saja. Ia tak membiarkan kasus ini menjadi cold case atau tak terselesaikan. Ia tak lelah untuk menyebarkan pamflet berisi sketsa wajah pelaku di stasiun kereta atau tempat umum lainnya. Otto 悟さんは事件解決のため息子の浩平さんと共にメディアの取材に長年応じてきました。 Selama itu juga, Satoru Takaba memutuskan untuk tetap menyewa apartemen tempat istrinya tewas. Walaupun ia dan putranya memilih untuk pindah, namun tetap merawat apartemen tersebut persis seperti saat hari kejadian. Tak ada benda yang berpindah. Satoru Takaba tetap optimis di masa depan ia akan menemukan jawaban atas misteri ini. Apartemen dengan nomor unit 201 yang berlokasi di Nishiku, kota Nagoya, prefektur Aichi, disewa oleh Satoru Takaba lebih dari 25 tahun. Ia menggelontorkan dana sebesar 20 juta yen untuk menyewa apartemen yang dihuni oleh saksi bisu dan bukti tragedi yang menimpa istrinya. Satoru Takaba juga masih vokal untuk menyuarakan penyelidikan atas kasus istrinya. Pada tahun 2024, penyidik baru yang ditugaskan melakukan screening ulang pada semua bukti yang telah ditemukan. Dengan menggunakan teknologi analisa DNA terbaru yang jauh lebih akurat. Pada tahun 2025, daftar target penyelidikan berhasil dipersempit dari ribuan menjadi beberapa ratus narasumber prioritas. Berfokus pada orang-orang di lingkaran kenalan Satoru dan Namiko. Tim forensik juga berhasil mengekstrak ulang profil DNA dari sampel bercak darah tua yang disimpan sejak 26 tahun yang lalu. Penyelidikan kembali mengerucut dan satu nama teridentifikasi cocok dengan DNA yang telah ditemukan, yaitu seorang wanita paruh baya berusia 69 tahun bernama Kumiko Yasufuku. Laporan Gendai Media menyebutkan bahwa Yasufuku merupakan teman Satoru Takaba saat berada di SMA. Menurut Japan Forward, penyidik sudah mendatangi Yasufuku dan memintanya untuk menyerahkan sampel DNA secara sukarela sejak awal tahun 2025. Namun ia selalu menolak. Polisi tidak bisa memaksa jika terduga pelaku secara resmi menolak memberikan sampel DNA. Di Jepang, tindakan dramatis dengan menjebak pelaku seperti memberinya minum dan mengambil sampel DNA secara diam-diam itu termasuk tindakan ilegal. Untuk itu, kepolisian Jepang sangat berhati-hati dalam mengumpulkan DNA. Namun tekanan pemeriksaan bertubi-tubi, serta rasa bersalah yang menghantuinya selama bertahun-tahun perihal perbuatannya terhadap Namiko, Yasufuku akhirnya menyerahkan diri. Menurut Asahi Shimbun, Yasufuku menyerahkan sampel DNA-nya pada 30 Oktober 2025 di kantor polisi Nishi di bawah yurisdiksi kepolisian prefektur Aichi. Sampel DNA yang mengonfirmasi bahwa benar Kumiko Yasufuku merupakan pelaku penghilangan nyawa Namiko Takaba 26 tahun yang lalu. ここで、うつ伏せにで膝から下が廊下に出るような感じで倒れてまして、この辺に血しぶきが飛んでたんで、この壁の両方に。Satoru Takaba tak pernah menyangka bahwa teman sekolahnya dulu adalah pelakunya. Ia juga mengaku bahwa ia pernah bertemu Yasufuku saat reuni sekolah. Menurut The Japan Times, Satoru mengaku bahwa Yasufuku menyukainya. Tapi saat menyatakan perasaannya, Satoru Takaba menolak Kumiko Yasufuku. Yasufuku mengaku bahwa dia tak mengenal Namiko secara pribadi. Pun dia juga tak pernah secara gamblang mengakui alasan atau motif kejahatannya. Pada 31 Oktober 2025, polisi secara resmi menangkap Kumiko Yasufuku sebagai pelaku tunggal dari penghilangan nyawa Namiko Takaba. Mengutip dari The Japan Times, pada 5 Maret 2026,
Kumiko Yasuhiko resmi didakwa dengan tuduhan pembunuhan berencana atau premeditated murder. Hingga saat ini, Kumiko Yasuhiko masih menggunakan haknya untuk diam. Penyidik juga memeriksa apakah pada waktu kejadian Kumiko Yasuhiko berada dalam kondisi mental yang stabil. Status kasusnya hingga kini masih dalam proses pra-persidangan. Usaha Satoru Takaba untuk memperjuangkan penemuan pelaku pembunuhan istrinya menjadi motivasi bagi para keluarga korban yang lain serta menjadi salah satu simbol perubahan hukum di Jepang. Mengutip artikel Jurist, di Jepang, Statute of Limitation atau masa kadaluarsa kasus telah diubah. Aturan sebelumnya menyatakan bahwa kasus hanya berumur 15 tahun untuk bisa diusut. Namun pada 2005, diubah menjadi 25 tahun. Hingga akhirnya, pada tahun 2010, Jepang resmi menghapus masa kadaluarsa kasus, khususnya kasus pembunuhan. Menurut aturan lama, kasus Namiko Takaba harusnya kadaluarsa di tahun 2014. Namun karena aturan diubah pada tahun 2010, kasus ini masih dibuka hingga tahun 2025. Tahun yang sama saat pelaku akhirnya tertangkap. Dengan aturan ini, kasus pembunuhan dapat diselidiki dan diadili sampai kapanpun. Setidaknya dapat membantu para keluarga korban mendapatkan ruang keadilan atas kehilangan yang mereka alami.